Halo, selamat malam kerabat desa dan sahabat kota. Bertemu lagi dengan saya Asri Inke di Bincang Santuy Permukiman. Nah, pada edisi ini kita akan berbicara sesuatu yang Asri yakin sangat berhubungan dengan semua kerabat desa dan sahabat kota. Pada awal tahun 2021 ini, marilah kita awali dengan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Rahmat Hidayat yang akan dipandu oleh rekan kita Ibu Octavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi dalam kajian rumah kita. Pada pagi ini kita akan membahas tema harapan dan optimisme. Jadi bagaimana harapan dan optimisme kita di tahun baru Masehi ini. Hari ini kita kembali berjumpa dengan Ustadz kita Pak Rahmat Hidayat. Silakan Pak Prof untuk menyampaikan tausiahnya pagi ini di hadapan kita bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati para senior kami, ada Pak Guratno, Pak Amwazi, Pak Budi, Pak Lukman, ya, Pak Ben, Pak Budi, Bu Tuti, ya, dan Bu Mirna, dan Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah, ada Pak Yunus juga gabung ini ya, Pak Yunus. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga di tengah-tengah suasana kita sedang menikmati liburan, libur awal tahun ya, akhir tahun awal tahun, kita dapat masih bersilaturahim dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan sekaligus ya menambah ilmu melalui kajian yang dilaksanakan oleh grup rumah kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Kita baru saja meninggalkan tahun 2020 dan sekarang baru kita masuki awal tahun 2021. Sungguhnya pergantian waktu itu adalah bagian dari sunatullah yang sudah Allah tentukan, Allah tetapkan untuk kita semua, agar dunia ini terus bergerak dan berproses. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Inna fi khalqis samawati wal ard, dan sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Jadi 15 abad yang lalu Allah sudah nyatakan wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang.
Ternyata pergantian waktu itu dimulai dari malam hari, tidak dari siang hari ya. Karena itu pergantian malam ya kalau jam 00 ya, itu sudah menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Waqtilafil laili wan nahar." La ayatin Keputus ya. Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, sembari berujar, Rabbana ma khalaqta hadza batila, sungguh engkau ciptakan semua ini tidak sia-sia. Fakina adzaban nar, ya Allah lindungi kami dari siksa neraka. Pergantian malam dan siang menyebabkan pergantian hari menyebabkan pergantian bulan berubah menjadi pergantian tahun. Itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak alam ini diciptakan oleh Allah. Bagaimana itu semua ya semakin menguatkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menguatkan kualitas fikir kita. Nah, dalam konteks Al-Qur'an itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan zikir dan fikir ini adalah sungguhnya esensi kehidupan bagi kita. Zikir artinya menjaga relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta kita. Menguatkan kualitas zikir, bagaimana kita selalu menuntut ilmu agar kita bisa melakukan peran-peran kekhalifahan di muka bumi ini. Oleh karena itu, dua hal itu kalau ada di dalam diri kita, melekat kepada kita, insya Allah kita akan menjadi golongan ulul albab, ya, golongan manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tahun 2020 yang baru kita lalui merupakan tahun yang penuh kenangan bagi kita. Dengan segala plus minusnya ya, ada yang menyenangkan, ya, ada yang barangkali sebaliknya bagi kita. Karena kita sadar betul ya bahwa tahun 2020 ini merupakan tahun yang sangat berat bagi kita. Kita jujur ya, tahun yang Allah berikan ujian yang sangat berat untuk kita manusia. Jadi kalau dalam bahasa agama itu namanya balaun azim, ujian yang sangat berat. Karena barangkali dalam sejarah modern ini COVID ini adalah ujian yang sangat berat yang melanda masyarakat di seluruh dunia ya. Jadi catatan dari PBB ya, dari Badan Dunia ya, termasuk Satgas COVID, pandemi ini sudah melanda di 222 negara ya. Jadi tidak ada negara, artinya seluruh dunia ini sudah tidak ada yang steril dari pandemi COVID-19. Mau negara maju, mau negara berkembang, semua kena ya. Dan kemudian sudah berapa seluruh penduduk dunia yang terpapar COVID? 81 juta lebih ya. Kemudian yang meninggal sebanyak 1,7 juta orang ya, atau 1,8%. Jumlah yang sangat besar. Sedangkan di Indonesia sendiri per tanggal 31 Desember 2020 ini total kasus COVID Corona sudah mencapai 743.000 dan kemudian yang dinyatakan meninggal sebanyak 22.138 atau 2,97%. Artinya penduduk Indonesia yang meninggal karena COVID ini sudah di atas rata-rata dunia yang sebesar 2,18%. Oleh karena itu ya kita bagaimana
di sela-sela kita tetap melaksanakan aktivitas keseharian kita ke kantor, bermuamalat, bersilaturahim, termasuk juga kalau ke masjid, sholat Jumat, sholat berjamaah, ya tetap kita harus memenuhi protokol COVID, ya senantiasa menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian selalu berbersih dengan hand sanitizer. Ini adalah bagian dari ikhtiar yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wa ja'alna likulli syai'in syababa fa'atba'a syababa. Kita menciptakan segala sesuatunya itu melalui hukum sebab akibat. Oleh karena itu ikuti sebab itu, maka akibatnya insya Allah akan kita dapat yang baik, ya. Bahwa kemudian kita pasrah kepada Allah itu wajib, ya. Tetapi ikhtiar itu juga sangat penting. Ini adalah bagian dari pada kita mengikuti berusaha untuk mendapatkan takdir yang baik, ya, untuk dengan tetap mematuhi protokol COVID, ya. Nah, pandemi ini telah berdampak di seluruh bidang kehidupan, ya, terutama tentunya di bidang kesehatan, ya. Kita juga sudah dengar, ya, membaca di media betapa kita di Indonesia ini sudah sangat kewalahan, ya, karena tenaga kesehatan kita sangat terbatas, kemudian daya tampung rumah sakit juga sudah sangat terbatas. Oleh karena itu, ya, kita harus berusaha maksimal untuk menjaga kesehatan kita. Di bidang ekonomi juga sangat terasa dampaknya. Barangkali mungkin di dalam sejarah modern inilah krisis yang paling dalam dibandingkan krisis-krisis yang lain, hatta termasuk dibandingkan krisis global tahun 1930, ya. Berdasarkan data IMF misalnya, data IMF, 95% negara-negara di dunia diproyeksi mengalami kontraksi, 95%. Jadi hampir tidak ada negara yang steril dari kontraksi ini dengan pertumbuhan yang negatif, ya. Termasuk di Indonesia, meskipun Indonesia ini barangkali mungkin relatif lebih baik, ya, dibandingkan negara-negara lain karena tingkat kontraksinya sekarang diberikan 2-3% dibandingkan negara-negara yang ekonomi juga mapan seperti Singapura, kemudian Malaysia, ya, karena ketergantungannya kepada ekspor luar biasa. Indonesia ini kan masih relatif bagus, tapi kontraksinya itu luar biasa, ya. Kemudian juga ini masih catatan di IMF juga, ya. Berapa tingkat kerugian secara ekonomi ini diperkirakan menembus angka 12 triliun dolar, ya. Angka yang sangat besar. 12 triliun dolar, ya. Jadi kalau dirupiahkan itu 168.000 triliun dengan kurs 14. Ini kerugian ekonomi secara global. Angka yang sangat-sangat besar, ya. Dan di Indonesia pun juga sangat terasa, ya, defisit berjalan, ya, yang dihadapi pemerintah karena pandemi ini. Namun demikian, ya, kita juga menyadari juga, ya, bahwa pandemi ini sudah merubah, ya, hampir totalitas kehidupan kita, ya. Ya, pola hubungan sosial berubah, ya, betul, ya. Pola kerja juga berubah, dulu dari offline ke online sekarang. Paling banter kita sekarang pernikahan juga, ya, hadir secara acara-acara dilaksanakan secara hibrid, ya, ada online, ada offline. Pola kerja, pola belajar, pola belanja juga berubah total, ya. Dan kemudian juga akibat pandemi ini juga telah membelah, ya, jenis-jenis bisnis, jenis-jenis usaha. Ada yang masuk kategori the winners, ya, ada yang termasuk juga the losers, ya, pemenang, ya, dan yang kemudian kalah, ya. Namun demikian juga, ya, kita harus juga menyadari, ya, bahwa segala sesuatu itu ada hikmah, ada kebaikan-kebaikan di samping sisi-sisi negatif tentu, ya.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an di dalam surat Az-Zariyat ya, Allah nyatakan waja'alna likulli syai'in zaujain, dan kami ciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan ya. Selalu ada sisi positif, selalu ada sisi negatif ya. Barangkali mungkin ya persoalan kita adalah sejauh mana kita bisa menangkap dari sisi-sisi positif terhadap setiap kejadian, termasuk dari pandemi ini ya. Kalau di dalam sisi bisnis, kalau kita bisa menangkap sisi positif, itulah yang kemudian melahirkan the winner, pemenang-pemenang di dalam perubahan-perubahan itu. Oleh karena itu, maka kemampuan untuk melakukan adaptasi, penyesuaian, ya, kemudian inovasi, kreativitas di dalam menghadapi pandemi ini kemudian menjadi sangat penting, dan itulah yang harus menginspirasi kita ya. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan yang mampu mengadaptasi, membaca situasi dan mampu adjustment, melakukan penyesuaian terhadap situasi, itulah yang kemudian melahirkan the winner, perusahaan-perusahaan menjadi pemenang ya. Ya, kemudian ya yang punya bisnis usaha cepat melakukan penyesuaian ya. Bikin masker ya, bikin hand sanitizer ya. Dan kemudian juga ya mungkin ibu-ibu ya yang dulunya sering belanja keluar ya, kemudian bepergian, kemudian berubah pola belanjanya ya, hobinya berubah menjadi hobi apa ibu-ibu ya, hobi tanaman ya, tanaman hias ibu-ibu ya. Orang-orang yang menangkap peluang itu, itulah yang kemudian dengar ya. Daripada keluar ya ibu-ibu tetap melakukan aktivitas ya, ya ngumpulin ya bunga-bunga yang bagus di rumah, dan itu dibaca oleh mereka-mereka yang punya ketajaman naluri bisnis yang kuat, dan masih banyak bisnis ya, yang lain ya. Kemudian juga misalnya ya orang yang biasa ke resepsi, sekarang pola resepsi pun juga berubah, dan mereka yang punya gedung-gedung dan kemudian beradaptasi ya terhadap situasi, kreativitas, inovasi, mereka eksis. Itulah yang melahirkan the winner, dan itulah kenapa kita harus bisa menangkap hikmah dari setiap kejadian ya. Kemudian oleh karena itu ya, maka kita juga ya dalam kondisi seberat apapun ya, tetap harus kita memiliki optimisme, harus memiliki harapan ya, harus memiliki harapan. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat suci Al-Qur'an mengingatkan kepada kita pentingnya kita memiliki harapan dan sekaligus memiliki optimisme ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran di dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu ghafurur rahim." Katakanlah, hai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini barangkali konteksnya ya. Kita harus juga melakukan muhasabah ya. Bahwa tentu setiap kejadian itu tidak berdiri sendiri ya. Pasti ada hukum sebab akibat. Sebab apa Allah menurunkan seperti ini? Ini yang harus kita melakukan muhasabah. Apakah karena kelalaian kita, dosa-dosa kita, itu semuanya harus menjadi bahan muhasabah untuk kita. Oleh karena itu, maka dalam konteks yang demikian ini, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah, mohon Allah, insya Allah dengan istighfar kepada Allah, kemungkinan peluang doa kita dimakbul oleh Allah semakin terbuka, dan kemudian untuk itu kita mohon kepada Allah semoga Allah segera angkat wabah ini, Allah berikan perlindungan untuk kita semua. Oleh karena itu tetap kita harus punya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga Allah nyatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu amat luas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba bayangkan orang-orang yang maksiat kepada Allah, Allah berikan rahmat, apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana kita tetap menangkap sinyal positif, ya. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau rahmat Allah turun untuk kita, maka itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Allah lindungi kepada kita semua. Kemudian juga Allah nyatakan, wa huwal ladzi yunzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Dan dialah Allah yang menurunkan hujan sudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dialah yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. Ya, barangkali ada kalanya musim itu sangat kering, kemudian banyak tanaman yang kering, kemudian banyak di antara kita yang berdoa kepada Allah, kemudian Allah turunkan rahmat. Demikian pula di tengah-tengah situasi yang pandemi yang sangat berat ini, kita bermunajat kepada Allah, maka Allah lindungi kita, Allah berikan cara untuk meraih keselamatan, dan lebih daripada itu ya kita mohon Allah segera angkat wabah ini sehingga kemudian tetap terbuka untuk turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya maka kita tidak boleh pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah ingatkan kepada kita, qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan, qala wa may yaqnatu min rahmatillah min rabbih illa dhallun. Dan tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali mereka termasuk orang-orang yang sesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah itu ya dikatakan di Al-Quran termasuk golongan orang-orang yang kufur nikmat. Nah, jadi oleh karena itu ya kita harus tetap punya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam sebuah hadis qudsi ya, ana indhoni abdi bi, ya. Ana indhoni abdi bi. Saya ini tergantung dengan praduga hambaku. Nah, kalau praduga kita positif, jadinya positif. Yakin sembuh, insya Allah sembuh. Yakin berhasil, insya Allah berhasil. Nah, jadi praduga itu insya Allah akan menjadi doa kepada kita. Karena itu kita harus selalu berprasangka baik kepada seorang, kepada diri kita, dan tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan, ana inda dhanni abdi. Saya tergantung praduga hambaku terhadapku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kenapa kita harus menangkap ya harus memiliki optimisme, memiliki harapan, dan sekaligus berpikir positif ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa bidzalika illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana lahu khairun, wa in asabathu dharra sabara fakana lahu khairun. Sungguh saya kagum ya terhadap setiap perilaku orang-orang yang beriman. Ajabali amril mu'min. Sungguh saya kagum terhadap setiap perilaku, kejadian atau tingkah laku orang yang beriman.
Walaisa bidzalika aidal mu'min, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini luar biasa, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa Nabi sampai kagum ya kepada haliyahnya orang-orang yang beriman itu ya? In asabahu syarra syakara fakana lahu khairun. Manakala dia mendapatkan kebaikan, kesenangan, kemudahan, kemurahan, syakara, dia bersyukur, maka itu menjadi sebuah kebaikan. Naik jabatan, naik pangkat, dapat anak, keturunan, cucu, dan lain-lain, kesehatan, dia bersyukur. Fakana lahu khairun, maka itu menjadi sebuah kebaikan. Sebaliknya, wa in asabathu dharra sabara fakana lahu khairun, maka manakala dia mendapatkan musibah, kesulitan, ya, sabarah, dia bersabar, maka itu menjadi sebuah kebaikan. Ya. Hidup ini kan selalu ya silih berganti antara kesulitan, kemudahan, dan kesulitan, ya. Sesuatu yang menyenangkan atau sebaliknya yang terjadi di tengah-tengah kita, ya. Dan itu terjadi kepada siapapun, ya, tanpa memandang status sosial, jabatan, itu dengan segala variannya terjadi kepada kita. Nah, orang yang beriman kepada Allah selalu melihatnya dari sisi positif, ya. Nah, ya, contoh misalnya ya, yang paling sederhana, sakit taruhlah, kan gak ada orang yang suka sakit itu kan, siapapun itu ya, mau ustadz, mau pejabat, semuanya kalau dikasih sakit gak enak, betul ya Pak Amwazi ya, Pak Lukman ya, Pak Ben ya. Tetapi orang yang beriman selalu melihatnya dari sisi positif. Kenapa positifnya ya? Ya, di dalam sebuah hadis itu dijelaskan ya, orang yang diberikan sakit ya, itu diangkat 3 hal dari yang bersangkutan. Pertama, kekuatan ya. Gak ada yang biasanya bisa lari, tapi kalau sudah sakit udah gak bisa itu. Diangkat 3 hal, kekuatan. Hilang kekuatannya kalau sudah sakit. Kemudian yang diangkat kedua apa? Kelezatan, kenikmatan. Makan sate enak, tapi kalau sudah sakit makan sate itu gak enak lagi ya. Gak ada rasa bahkan ya. Kemudian yang ketiga yang diangkat apa? Ya Pak Amwazi ya, dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal itu yang diangkat oleh Allah kalau orang sakit. Nah, tapi kalau Allah berkenan untuk menyembuhkan orang itu ya, maka yang dikembalikan 2. Nah, apa? Kekuatan dan kenikmatan, kelezatan. Kuat lagi. Mau sepeda kemana? Ayo ya. Kuat lagi. Mau bekerja, kuat lagi. Kelezatan dikembalikan. Semua jenis makanan itu bisa biasanya kalau sudah sakit lebih nikmat dibandingkan sebelumnya. Ini dikembalikan oleh Allah. Tetapi yang tidak dikembalikan apa? Dosanya. Sehingga hikmahnya apa? Barangkali kita berpikir positif, ini cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita. Jadi selalu sisi positifnya yang dilihat, ya, sisi positifnya. Ya. Barangkali pernah kejadian ya, senior kita Pak Lukman dulu ya, pernah mau pergi kemana itu ketinggalan pesawat ya Pak Lukman ya, mungkin Pak Lukman. Nah, mungkin awalnya itu sebel kali Pak Lukman itu ya, saya ketinggalan pesawat. Tapi kemudian setelah kejadian, itu cara Allah untuk menyelamatkan. Cara Allah untuk menyelamatkan. Oleh karena itu, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada kita, jangan langsung marah ya. Apalagi marah kepada Allah. Boleh jadi itu cara Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi selalu melihatnya dari sisi-sisi yang positif ya. Ya.
itulah yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya coba ingin menyampaikan ya, ini ada beberapa penulis yang luar biasa juga ya, Jeremy Groffman ya, penulis buku The Anatomy of Hope ya. Harapan yang benar akan mempertimbangkan ancaman-ancaman yang ada dan menavigasi kita untuk mencari jalan keluar. Kenapa ini penting kita punya harapan-harapan ya? Sekarang misalnya sakit, tapi kita punya harapan sembuh. Ada cara kita bagaimana untuk mencari jalan untuk bisa sembuh. Apakah berobat, kemudian menjaga makanan, mengendalikan makanan, mengatur pola makan, pola hidup, dan sebagainya. Dan itu semua karena apa? Karena kita masih punya harapan untuk sehat. Saya akan sukses ini. Dan untuk itu saya harus belajar, bekerja lebih keras. Ya. Hope itu ya akan mengarahkan untuk kita punya strategi-strategi yang baik, yang jitu untuk meraih kesuksesan. Demikian pula misalnya Shane Lopez ya, penulis buku Making Hope Happen, menjelaskan bahwa harapan menolong kita dalam momen-momen stres dan cemas, melihat sisi baik dari segala sesuatu akan membantu kita merasa senang, tidak putus asa, dan keadaan mental menjadi baik ya. Ini barangkali boleh dipraktekkan ya. Jadi ini banyak sekali juga studi-studi yang sudah dilakukan oleh kalangan dokter ya. Ya, jadi orang yang sakit tapi kemudian tidak stres ya, itu akan lebih cepat dibandingkan orang yang sakit tapi stres. Oleh karena itu, maka kesabaran untuk menerima kenyataan itu kemudian menjadi penting. Karena itu sangat membantu. Karena apa? Kalau kondisi psikis orang itu stabil, baik, ya, potensi kesembuhannya itu jauh lebih cepat dibandingkan orang yang secara psikis tidak menerima terhadap sakit itu. Jadi, oleh karena itu, maka kemudian di kalangan ulama itu, ya kalangan para kiai itu, ya kalau sakit ya dinikmatin aja. Ambil tasbih, dia berpikir kepada Allah, 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 Allah itu. Ya, dan itu bisa dibuktikan misalnya ya. Ini para senior kita, misalnya susah tidur ya. Ambil aja tasbih, zikir, Allah, 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 Allah. Itu keburu cepat tidur itu. Dan kita berzikir kepada Allah pada saat menjelang tidur, Allah lindungi kita. Dan kalaupun Allah berkenan mencabut kita, insya Allah husnul khotimah. Karena kondisi dalam zikir kepada Allah. Itu luar biasa. Oleh karena itu ya, maka bagaimana pergantian waktu, pergantian tahun ini, ayo kita semakin meningkatkan kualitas zikir kita kepada Allah, dan sekaligus kualitas fikir, ya, meningkatkan kreativitas, inovasi, ya, sehingga kemudian kita bisa memasuki menapaki tahun 2021 ini dengan lebih baik ya, dan sekaligus bagaimana kita melakukan peran-peran sosial kita secara lebih baik ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Asr, surat pendek, surat yang sama-sama kita hafal, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman tadi itu ya maksudnya bagaimana konektivitas kita dengan Allah semakin baik ya, hubungan relasi kita dengan Allah semakin baik ya. Wa amilus sholihat, dan memperbanyak amal soleh, kerja-kerja kebaikan, termasuk ya soleh dalam konteks hubungan kita, ibadah-ibadah ritual kita ya, kesolihan ritual, termasuk ada kesolihan profesional ya. Kalau kita sebagai pejabat negara ya, kerja-kerja soleh itu ya bagaimana kerja-kerja yang baik, profesional ya, dengan penuh integritas ya kan. Termasuk juga dalam konteks ya
kerja-kerja sosial dalam hubungan kita dengan masyarakat. Wa tawassaw bil haq, dan memberikan nasihat tentang kebaikan ya. Apa yang baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa negara kita. Ayo saling sharing kepada kita sehingga kita tetap memberikan kebaikan di seluruh dimensi kehidupan kita. Dan kesabaran ya, bahwa hidup ini memang berat iya, tapi insya Allah kalau sabar semuanya bisa teratasi dengan baik. Karena ternyata ya, ketika Nabi ya, setelah selesai perang Badar ya, ditanya oleh sahabat ya, perang Badar dan perang Uhud, ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, baru kita Terputus ya Pak? Pak putus ya Pak? ya. Jadi sempat mute ya. Nabi pernah ditanya oleh sahabat setelah selesainya apa? Halo? Silakan Pak. Ya, setelah selesai perang Badar, wahai Nabi, apakah ada jihad yang lebih besar dari perang ini? Apa jawab Nabi? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja selesai jihad kecil dan kita akan menghadapi jihad yang besar. Apa yang dimaksud dengan jihad besar wahai Nabi? Yaitu jihad melawan hawa nafsu. Yaitu oleh karena itu oleh karena itu maka menjadi penting kita harus mengendalikan diri, kemudian termasuk meningkatkan kualitas kesabaran ya, sebagaimana dikatakan Al-Qur'an, wa tawassaw bis sabr. Insyaallah dengan demikian kita insyaallah akan mampu mengatasi keadaan yang sangat berat ini, dan sekaligus ya tentunya dengan memperkuat harapan ya dan memperkuat optimisme ya, insyaallah akan kita bisa menapaki tahun-tahun selanjutnya dengan lebih baik. Barangkali mungkin satu hal lagi saya sampaikan, Allah mengingatkan di dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu. Maka ikhtiar ini sangat penting, ikhtiar yang kuat sambil bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, disertai ya sekali lagi optimisme, harapan ya akan rahmat Allah. Insyaallah kehidupan ke depan akan lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga segera angkat wabah ini. Allah berikan perlindungan, Allah turunkan barakah, maghfirah dan maunah, pertolongan untuk kita semua, sehingga tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya menjadi tahun yang penuh kebaikan untuk kita semua. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Pak Rahmat Hidayat. Alhamdulillah. Kami persilahkan, mungkin ada pertanyaan atau diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan. Pak Didi di-unmute aja Pak Didi ya.
Ya silakan yang mau ini biar langsung bisa lanjut bertanya. sendiri. Termasuk melengkapi ya. Yang mau Maka tanya silakan langsung banyak lanjut. senior ini. Ya. Sambil nunggu yang lain Pak Ustadz. Saya bertanya Pak Rahmat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, banyak yang mengatakan bahwa penyakit yang ada saat ini adalah bisa dikatakan itu sudah takdirnya atau merupakan satu azab dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh Pak. Sebenarnya apakah demikian atau memang kelakuan kita sendiri sebetulnya yang sudah merubah kondisi alam sehingga menimbulkan penyakit-penyakit atau apa bencana alam dan sebagainya. Mohon dari Pak Ustadz ada pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini pertanyaan yang sederhana tetapi jawabannya berat. Ini kan tanya tentang hakikat ya. Tapi yang pasti menurut pendapat saya, artinya menurut saya ya, boleh yang awam ini kombinasi dari keduanya ya. Karena tidak ada sesuatu kejadian itu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daun yang jatuh dari pohon itu juga sudah ada ketentuan di dalam rahasia, sudah ada ketentuannya. Tapi sejauh mana peran-peran itu semuanya Allahu a'lam bissawab ya. Karena di dalam Quran dikatakan ma'aqab min musibatin illa kataballahu alaihi, tidaklah musibah yang terjadi itu apapun ya itu sudah Allah tentukan. Cuman barangkali mungkin yang itu di luar ketahuan manusia itu prosesnya seperti apa ya, barangkali mungkin ini diskusinya sangat panjang. Dan itulah yang kemudian melahirkan di dalam teologi itu, ilmu teologi yang melahirkan golongan Khawarij, golongan Qadariyah, dan kemudian ada yang mengambil jalan tengah, misalnya Ahlus Sunnah ya, karena mengkombinasikan antara nalar dan keyakinan gitu ya. Kalau nalar ini semuanya atas takdir Allah tanpa intervensi manusia, itu yang kemudian melahirkan aliran Qadariyah. Dan sebaliknya Jabariyah juga ya, ini Jabariyah yang melahirkan nalar. Kalau Qadariyah itu yang bahwa itu sudah Qadariyah kehendak takdir, dan Jabariyah itu ada karena ada intervensi manusia itu ya yang. Tapi aliran yang Ahlus Sunnah yang dimotori oleh Musa Al-Asy'ari ya mengkombinasikan dua-duanya ya. Ada proses sebab akibat, tapi juga berkehendak bertemali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalangan Ahlussunnah kemudian memaknai takdir itu adalah sebagai ukuran ya. Ukuran itu kalau di dalam bahasa Nabi itu an-nasu bitadbir wallahu bitakdir, manusia berencana, Allah yang menentukan ya. Jadi itu kan Ben. Jadi ada faktor manusia juga, tapi ada faktor kehendak dari Allah Subhanahu wa taala kan. Barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, barangkali mungkin saya tambahkan penjelasan kan di dalam Al-Quran itu sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al-haq itu kan. Oke, silakan. Ustadz, mungkin saya entah menambahkan tak bertanya juga ya Ustadz. Iya. Jadi begini, ayat-ayat Allah tuh ada dua, Mbak.
Betul. Ada kauniyah, ada kauliyah gitu ya. Betul. Dan kita pasti dilarang untuk melanggar ayat-ayat itu. Artinya baik kauniyah maupun kauliyah. Kalau kauliyah sudah tertulis di Quran dan kita dituntun untuk memahami ini tentunya melalui ustadz dan lain-lain. Sementara dari kauniyah yang saya kira apa yang terbentang di alam ini itu memerlukan pemahaman terhadap alam itu sendiri. Kan banyak sekali ayat yang menyampaikan bahwa Tuhan telah menaklukkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi untuk manusia kan gitu. Baik di antaranya maupun yang ada di dalamnya. Saya lupa banyak Pak Ustadz, saya kira yang ayat yang berbunyi demikian. Jadi Tuhan telah menaklukkan apa-apa yang ada di bumi dan di langit maupun di antaranya untuk manusia. Nah, dalam hal ini tentunya kita dituntut untuk memahami itu, untuk membaca ayat-ayat yang kauniyah itu gitu. Nah, ini sini kan sudah dengan perkembangan ilmu tentunya pemahaman ayat kauniyah ini semakin meluas gitu. Dan kita pahami juga bahwa tradisi Islam sebetulnya tradisi intelektual, banyak sekali penemuan-penemuan atau invention yang ditemukan oleh ilmuwan Islam, baik itu kedokteran, sains, bahkan teknologi begitu ya. Yang semua saya kira mereka membaca dari kauliyah dan kemudian memahami kauniyah, begitu kelihatannya begitu Pak Ustadz yang saya lihat. Nah, kalau kita kembali kepada pertanyaan Pak Didi tadi mengatakan bahwa bencana yang kita terima ini takdir atau ada yang kita langgar. Kembali kepada ayat-ayat kauniyah tadi bahwa alam itu kan settingnya sudah di-set oleh Allah sejak awal. Sejak mulai pembentukan jagat raya ini, alam raya ini, semua sudah diatur sistemnya sedemikian rupa Tuhan. Dan kita dituntut untuk memahami kan gitu. Ada siang, ada malam, ada musim kemarau, ada musim penghujan, bahkan ada 4 musim di daerah-daerah utara dan selatan. Jadi semuanya ini sebetulnya kita dituntut mempelajari, kita dituntut untuk ikra gitu kan saatnya. Ikra itu tidak hanya kauliyah mestinya, kauniyah juga harus ikra gitu kan. Nah, gangguan terhadap kauniyah ini, terhadap ayat-ayat yang kauniyah ini, gangguan terhadap ketentuan Tuhan, ketentuan Allah di bumi dan langit tentu akan ada akibatnya gitu ya. Karena Tuhan sendiri pernah mengatakan bahwa di Quran, saya juga lupa, saya pernah baca bahwa Allah tidak memberikan musibah. Musibah itu adalah di-create atau dipetik oleh ulah manusia sendiri. Allah tidak memberikan musibah. Contohnya begini, kalau saya kebetulan geologi begitu ya, saya pahami betul bahwa siklus alam itu sudah sedemikian rupa, mau gempa bumi, mau longsor dan sebagainya, itu sudah ada, informasinya ada. Gitu. Lalu apakah kita sekarang menggunakan informasi itu? Kita membaca itu tidak. Informasi itu sudah ada, tapi kita tidak membaca dan kita melanggar itu. Banyak sekali yang dilanggar oleh manusia dan kemudian berdampak kepada manusia sendiri. Contoh yang sederhana yang kita hadapi sekarang, pandemi ini. Pandemi ini kan ulah dari saudara-saudara kita di Cina sana. Apakah itu mereka, ada yang mengatakan karena mereka makan kalong yang dilarang oleh Tuhan, gitu, atau mereka bereksperimen yang dua-duanya belum bisa dibuktikan. Mereka bereksperimen dengan virus dan kemudian kita menghasilkan virus yang tidak bisa dibendung sekarang ini. Semua ulah manusia. Gitu ya. Dan kita melanggar itu, melanggar sistem yang dibentuk oleh Tuhan dan kemudian kita menerima dampaknya. Baik itu yang berbuat maupun yang ada di sekitarnya menanggung semua begitu ya. Nah, lalu banyak hal lagi yang kita rasakan akibat dari ketidakpahaman kita atau ketidakinginan kita mendengarkan ayat-ayat kauniyah tadi, ayat yang ada di alam, tidak kita baca itu. Manusia membuat sesuatu yang tidak bisa dipunahkan oleh manusia sendiri. Alam biasanya kalau membuat residu itu bisa dipunahkan oleh alam. Misalnya daun yang gugur dia akan busuk, biodegradable gitu. Dan begitu manusia membuat satu produk rantai hidrokarbon yang tidak bisa diuraikan seperti plastik. Dan sekarang kita menuai hasil pembakaran plastik di tempat sungai isinya plastik, laut juga didasarkan banyak plastik. Semua ulah kita sebetulnya. Nah, beberapa negara yang maju dan kemudian juga kalau kita lihat ilmuwan Islam yang dahulu, mereka memahami itu dan kemudian
mencari untuk menanggulangi. Negara-negara maju sudah menghasilkan plastik yang bisa hancur. Kita juga sudah pakai plastik dan singkong misalnya. Nah, itu adalah suatu usaha kita memahami ayat-ayat kauniyah tadi untuk tidak melanggar itu. Jadi kita membuat sesuatu yang sesuai dengan hukum alam. Hukum alam itu kan hukum Allah. Sesuai dengan sistem yang ditetapkan Allah. Nah, kita untuk memahami sistem itu dan kemudian kita menyesuaikan perilaku kita dalam mengelola bumi ini, bahkan negara barangkali adalah harusnya mengikuti itu. Mungkin itu Pak Ustadz. Teman saya. Luar biasa ini penjelasan Pak Muazzi, menambah ilmu kepada kita. Itu betul apa yang dikatakan Pak Muazzi itu ya. Jadi kalau bahwa betul ayat Allah itu ada dua, ayat kauniyah dan ayat jadi Allah katakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Gak enak saya dikirim-kirim. Perlihatkan tanda-tanda kebesaranku fil afaq, di dalam jagat alam ini, wa fi anfusihim, dan di dalam diri kita. Karena itu kan memang apa yang saya sampaikan dalam Quran tadi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, agar kalian itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Karena itu memang ayat-ayat Allah itu. Bagaimana kita menangkap isyarat-isyarat ayat-ayat kauniyah itu untuk kita pelajari, kita pahami, dan itu semua bagaimana kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang di dalam Quran itu memang ada banyak ayat yang terkait dengan musibah itu. Pertama adalah Al-Quran mengatakan ma'asaba musibatin illa bi'idznillah, tidaklah terjadi musibah itu kecuali atas izin Allah ya. Tapi di dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan ma'asaba min hasanatin faminallah. Hal-hal musibah yang baik ya, musibah itu apa yang menimpa yang baik itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan hal-hal yang buruk yang terjadi itu adalah akibat ulah kalian. Allah juga nyatakan dhaharul fasad fil bari wal bahri ma kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan di muka bumi, jadi kerusakan baik di darat dan di laut akibat ulah manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, Allah ingin memberikan rasa ya sedikit akibat ulah mereka ya. Jadi oleh karena itu saya sampaikan ini adalah kombinasi. Oleh karena itu maka kita semua itu harus berikhtiar yang baik untuk untuk berjalan menuju takdir yang baik. Dan memang manusia itu diciptakan oleh Allah, itu punya semacam hurriyah, kemerdekaan. Dia diberikan kualitas pikir, dzikir, qalbu, agar bisa mempergunakan potensi semua itu untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Namun demikian juga ada manusia-manusia yang karena sesuatu hal ya akibat setan dan sebagainya, sehingga kemudian bergeser di hal-hal yang baik menjadi buruk. Dan itulah yang kemudian dia mendapatkan musibah dari akibat ulah itu. Oleh karena itu ya apa yang disampaikan Pak Muazzi ini luar biasa. Bagaimana kita ke depan hari ini meningkatkan kualitas fikir ya, kreativitas, inovasi, dan kita juga dengan demikian kita akan bisa melakukan peran-peran kehalifan secara lebih baik, secara lebih maksimal sebagai khair ummah. Terima kasih Pak Muazzi, luar biasa Pak Muazzi. Silakan para senior yang lain yang akan menambahkan, melengkapi. Izin Pak Ustadz, Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Rahmat Hidayat, ada Pak Lukman Hakim, Ibu Mirna, Pak Ustadz Agus Sumargiarto, Pak Guratno, Pak Heri, Pak Amwazi, Bu Tuti, Bu Saras, Bu Oktavia Nasril, Bu Wati, Bu Emi, dan Pak Lexi, dan Bapak semua. Terima kasih, ini luar biasa tausiahnya Pak Ustadz. Hanya satu pertanyaan Pak Ustadz. Jadi kalau Allah
menurunkan satu penyakit, itu tentu ada obatnya, selalu dilengkapi obatnya, begitu kata salah satu ayat begitu Pak Ustadz. Nah, kalau kita lihat di COVID ini, yang informasi-informasi sampai saat ini kok nampak belum ada obatnya begitu Pak Ustadz. Hanya ketahanan imun, kemudian juga vitamin C, vitamin E, vitamin D, berjemur begitu ya Pak Ustadz ya. Nah kemudian sekarang harapannya adalah vaksinasi begitu. Dan vaksinasi juga ada bahan diskusi lagi, karena COVID ini selalu bermutasi begitu. Nah kalau vaksinnya adalah dari COVID yang lama begitu, dengan yang mutasi yang baru ini sudah nampak katanya tidak mempan lagi begitu Pak Ustadz. Nah, ini kira-kira fenomena apa, dan mohon kira-kira pencerahannya seperti apa di Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah, ini lebih berat lagi pertanyaannya ini. Ya mungkin nanti yang senior-senior yang punya keahlian luar biasa untuk bisa bantu menjawab ya, karena pertanyaan terkait dengan COVID ya. Kalau saya melihatnya dari sisi lain, dari sisi spiritual ya. Jadi di awal-awal COVID itu kemudian banyak ustadz ya, termasuk Majelis Ulama itu menstated sebuah hadis ya, bahwa itu pandemi itu menjadi rahmat ya, rahmatan lil mukminin ya, rahmat itu dari sisi positifnya ya. Dan kemudian juga ya ada hadis Nabi yang lain juga menyatakan, inni azamil bala ma'azamil jaza wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahu faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtuh ya. Sungguhnya besarnya ujian dari Allah ini kan, kalau mau jujur ini kan ujian yang berat ya. Bala'un azim. Idza azamil bala, besarnya ujian dari Allah, berjalan lurus proporsional dengan besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ma'zamil jaza. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum, manakala Allah mencintai hambanya, Allah akan mengujinya. Barang siapa yang ridha, Allah ridha, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu barangkali kita sebagai orang yang beriman kepada Allah ridha ya terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala, kalau itu meyakini bahwa itu sebagai ujian, ridha ya. Ya, yang penting di tengah situasi apapun itu kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mengikuti sunnatullah. Sunnatullahnya itu ikutin gitu misalnya. Ya. Barangkali ridha itu, dengan ridha itu kita kemudian selalu berpikir positif, melihatnya kembali dari sisi-sisi positif ya. Ya. Misalnya yang sederhana misalnya, karena ini merupakan ujian yang berat dari Allah, kemudian kita semakin dekat dengan Allah. Barangkali dulu jarang istighfar kepada Allah, kita mungkin sekarang bisa lebih sering istighfar, bertobat kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Itu kan sisi-sisi positif. Kita banyak di rumah, lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Kalau dulu tidak sempat menjadi imam di rumah, sekarang menjadi imam betul ya, imam besar di rumah ya kan, karena sholat berjamaah dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak. Nah, itu kan sisi-sisi positif sebagai respon positif ridha dengan takdir itu juga ya. Kemudian juga mungkin ya kalau mau jujur ya barangkali mungkin penghasilan kita berkurang ya kan.
Betul nggak Pak Budi ya, Bapak-Bapak ya? Tidak ada SPPD lagi berkurang ya Pak Amwazi ya, Pak Lukman ya, karena nggak boleh ya. Nah, tapi kan juga pola pengeluaran berkurang juga ya kan, betul Ibu ya. Ya kalaupun dulu pingin ke ini kan sekarang udah nggak ada lagi. Ambil sisi-sisi positifnya, selalu sisi-sisi positif. Nah, sehingga dengan demikian, dengan sisi positif itu ya akan hati kita itu menjadi tenang, dan ketenangan itu akan memperkuat imunitas kita ya. Nah, sekarang misalnya kan begini, ini kan pelajaran yang amat berharga kepada saya pribadi ini ya. Allah mengajarkan kita ya untuk kembali ke basic ya, kepada dasar kehidupan gitu ya. Betul ya nggak Pak Budi ya? Nah, sekarang ya, apa sih kebutuhan hidup itu sangat sederhana, sangat simpel dengan COVID itu ya. Nggak jauh-jauh dari menjaga kesehatan ya. Kalau dulu misalnya ya, mungkin banyak di antara kita kalau pergi itu kan bawa parfum. Rasa-rasa sekarang berubah, cukup diganti dengan hand sanitizer. Kalau parfum berapa harganya, hand sanitizer cukup puluhan ribu udah dapat. Artinya itu kembali ke basic ya kan. Kalau dulu ibu-ibu setiap mau pergi cari tas yang paling mahal, yang paling bagus, sekarang mau kemana lagi itu? Udah disimpan semua itu. Ternyata itu nggak ada apa-apanya di mata Allah itu ya. Sekarang lebih baik bagi sanitizer membawa tasbih, berzikir kepada Allah. Itu kan kembali ke basic ya. Itu pelajaran yang amat berharga, yang amat luar biasa. Jadi ternyata hidup ini sangat sederhana ya. Kemudian menjadi sulit menjadi ini karena banyak hal-hal lain ya. Ya ini kembali ke basic ya, wants, needs, tidak lagi daftar-daftar keinginan. Jadi dan karena itu jadi ini mereformasi totalitas kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sangat kecil secara benda tapi yang berdampak luar biasa, sangat dahsyat ya. Oleh karena itu dalam konteks kita ya sebagai orang beriman kepada Allah ya, apa yang mau disombongkan gitu? Bagaimana kita mau melawan Allah, melawan makhluk Allah yang sangat kecil pun kita tidak sanggup. Oleh karena itu ini barangkali menjadi penting. Dalam konteks kedokteran juga ya, kan kemudian mereformasi sistem kedokteran juga ya. Kalau dulu tidak pernah mengenal ini, sekarang ada ini. Ternyata ya virus ini ya termasuk penyakit dan tindak kejahatan dan lain-lain itu berkembang seiring dengan perkembangan manusia juga itu ya kan. Kalau dulu masih zaman jadul barangkali nggak mengenal ini ya. Sekarang dengan zaman yang sangat modern ya, sophisticated ya, virus juga berkembang sophisticated juga. Jadi selalu yang saya sampaikan tadi, waja'alna likulli syai'in zawjain. Segala sesuatu itu Allah ciptakan selalu berpasang-pasangan. Nah, dan barangkali mungkin menjadi penting bagi kita, kan biasanya kan begini. Tindak kejahatan itu selalu lebih cepat dibandingkan cara menangkalnya, betul nggak ya? Ada antivirus kan, karena ada virus dulu kan, betul nggak Pak? Nah, kemudian misalnya ya, polisi sudah punya cara bagaimana mengatasi tindak kejahatan. Penjahatnya itu lebih kreatif lagi gitu. Bagaimana cara mencongkel ini tanpa selalu seperti itu. Oleh karena itu ya, maka kemudian ya manusia itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Allah katakan gitu. Kamu bagaimana cara mengatasi COVID ini yang sangat sederhana itu? Karena itu maka kemudian kembali kepada firman Allah itu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan manusia ilmu itu kecuali hanya sedikit gitu ya. Jadi ilmu Allah sangat jauh, sangat luas dibandingkan ilmu yang dimiliki manusia. Ternyata ya orang-orang top di dunia, dokter-dokter dunia ini masih berdiskusi tentang COVID meskipun sudah sekarang dimulai, sudah ada antivirusnya ya, vaksinnya, tapi seberapa efektivitas itu masih Allahu a'lam. Itu sudah orang top di dunia berkumpul sudah untuk mengatasi pandemi yang sedemikian rupa itu. Apalagi misalnya ya bagaimana kalau Allah memberikan ujian yang lebih dahsyat daripada itu kan. Tapi
kita yakinlah ya, karena itu misalnya kita tetap sebagai manusia itu tetap harus rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mohon kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kalau berkenan mengangkat wabah ini itu gampang sekali bagi Allah. Sebagaimana Allah bagaimana mudahnya memperjalankan hambanya Muhammad Isra Mi'raj itu kalau dipikir itu nggak ketemu itu sampai sekarang itu. Bagaimana Nabi itu bisa Isra dan Mi'raj ya, Pak Muazziyah? Berapa jauhnya jarak bumi ke langit, dan itu pun langit lapis 7 tembus ke Sidratil Muntaha, tembus lagi ke Mustawa. Malaikat Jibril saja nggak bisa tembus di situ, terbakar kalau malaikat Jibril maksakan diri. Itu berapa ribu tahun cahaya yang barangkali tokoh-tokoh dinasa pun juga nggak ketemu itu. Nah, tapi itu semuanya terjadi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Itulah yang dikatakan Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Nabi itu jalan bukan kehendak Nabi, tapi karena kehendak Allah. Kalau Nabi sebagai makhluk itu terikat dengan hukum, tempat, dan waktu. Tapi Allah tidak terikat dengan hukum dan waktu. Nah, oleh karena itu ya, di samping kita berikhtiar semaksimal mungkin ya, kita harus terus berdoa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon Allah berangkat wabah ini. Insya Allah kalau Allah berkehendak, semuanya itu akan menjadi ringan. Tapi kembali lagi ya, yang saya katakan tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak berubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri. Karena itu tetap ikhtiar, cari vaksinnya ya. Kemudian kita tetap mematuhi protokol Covid ya, sambil berdoa kepada Allah. Jangan sampai misalnya ya sudah ada vaksin, kemudian kita pun juga tidak mengatur pola hidup, seenaknya serampangan, itu juga percuma juga ya. Jadi barangkali itu ya jawaban yang awam ini Mas Budi. Monggo silakan kalau ada yang menambahkan para senior. Terima kasih Pak Ustadz. Kayaknya Kang Agus ini mau nambahkan ini. Terima kasih siang Pak, Bapak Ibu semua. Terlambat nih, tadi ada urusan di tempat lain. Cuma tadi saya menyitir yang Pak Ustadz pertanyaan Pak Budi. Ya artinya dengan situasi ini, dengan situasi saat ini, ya apa yang dikatakan Pak Ustadz ya memang kita harus berikhtiar dan kita juga mohon pada Allah. Nah mungkin yang kalau kita selalu dengar ceramah ya, jadi kesimpulan mungkin ya kita nih harus meningkatkan hablum minallah dan hablum minannas. Dikoreksi Pak Ustadz kalau salah ini. Saya Betul. cuma dengar ceramah-ceramah dulu ya. Apalagi situasi saya ini, tadi Pak Ustadz juga katakan bagaimana kita harus juga ya tadi bilang jadi imam besar di rumah ya, bukan imam besar yang lain. Jadi mungkin ya kalau saya ya kita tinggalkan hablum minallah dan hablum minannas. Asal itu juga perlu bagaimana akhlak kita, insya Allah juga bisa lebih baik. Jujur aja, akhlak kita saat kemarin mungkin ya nggak baik gitu loh, ya kan? Nah ini yang kira-kira gitu Pak. Mohon pendapat Pak Ustadz, terima kasih. Ya, setuju ya. Ini kan semuanya ya, kalau di ilmu komputer atau di fraksi itu ya, ini kan jalan Allah bagaimana kita muhasabah total lah, muhasabah total ya, muhasabah total ya. Jadi ya dengan COVID ini ya siapapun bisa terjadi kepada siapapun ya. Yeah. Kiai, Ustadz ya, kemudian para pemimpin negara kalau tidak menjalankan sunatullah ya kena juga, karena sunatullah itu berlaku secara ajak, secara adil ya, tanpa melihat siapapun itu ya. Karena itu ya bagaimana kita mengikuti sunatullah ya. Saya seringkali ingatkan kepada kalau pengajian itu
Jangan karena kemudian di masjid kemudian tidak mematuhi protokol COVID ya, kena juga ya. Seperti pesantren juga, bukan karena pesantren kemudian COVID nggak datang. Sekarang ada beberapa pesantren yang menjadi klaster COVID itu ya. Karena itu ya nanti pun juga misalnya sudah ada vaksin, tetap aja protokol itu ada jalanin karena itu bagian daripada sunnatullah ya. Ya sama juga misalnya, mentang-mentang sudah rajin berdoa, tahajud kemudian nggak bekerja, nggak ikhtiar, salah juga kan? Karena perintah Allah itu wa qul i'malu, bekerjalah kalian. Fasirallahu amalakum wa rasuluhu, maka Allah kemudian akan menilai. Demikian Nabi pun Rasul akan menilai kerja kalian. Bukan karena berdoa kemudian nggak perlu ikhtiar gitu, tetap harus. Jadi itu yang ya. Jadi oleh karena itu ya kembali lagi ya. Kombinasi antara ikhtiar zahir dan ikhtiar batin lah. Ikhtiar batin itu berdoa, ya tawakal, termasuk ya sholat ya. Ya insya Allah kalau itu yang kita lakukan apapun yang terjadi, insya Allah kebaikan ujungnya yang terjadi kepada kita. Oleh karena itu ya seringkali misalnya para ulama tasawuf itu seringkali ya usahakan kalian itu selalu berada dalam kondisi baik, di tempat yang baik dan berhaliah yang baik, sehingga apapun yang terjadi kepada kalian maka kebaikanlah yang terjadi gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dari ibu-ibu nih belum ada nih. Iya, saya belum mendengar suara ibu-ibu ini. Bu Mirna, Bu Tuti, ada Bu Bintari, Bu Emi. Ya, Bu Mirna, Bu Tuti, Bu Bin, mangga. Ada Humas RKTV ini, Mbak Saras ini. Ya, ada Bu Saras. Bu Saras nih yang mau tanya. Sudah, Bu. Sementara yang lain ini Pak, boleh juga ya nanya. Jadi kan sekarang itu udah 1 tahun ya kita itu COVID. Bagaimana sih kita membangun optimisme gitu? Kok kayaknya nggak berakhir-berakhir gitu tuh ya. Jadi supaya kita semangat gitu dan optimis. Gimana ya Pak? Jadi itu kan ada lagunya itu, badai pasti berlalu ya, itu meyakini ya, badai pasti berlalu ya. Tapi kapan badai berlalu itu ya wallahu a'lam. Jadi kalau di iklan sosial itu kalian jangan bertanya kapan COVID akan berakhir, tapi penuhi protokol COVID itu. Jadi dinikmatin aja itu. Jalanin tetap aja. Optimis itu ya Pak. Tetap optimis bahwa badai pasti berlalu ya. Iya. Karena daripada kita memikirkan kapan COVID itu akan berakhir, itu kan di luar kemampuan kita itu. Jangan memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Pikirlah apa yang bisa kita lakukan ya, manageable untuk kita ya. Menjalankan protokol COVID itu kan manageable untuk kita itu kan. Menjaga pola hidup itu manageable untuk kita. Kalau kita memikirkan kapan COVID berakhir, itu wallahu a'lam bishawab itu. Mau dikumpulkan seluruh penduduk ini juga nggak bisa itu, belum bisa itu kapan. Perkiraan dulu. Dulu kan perkiraan kalau sudah musim begini, ya bulan ini purnama apalah, nggak terbukti juga gitu. Ada nyanyinya COVID Pak Ustadz. Jangan ditanya kapan aku pergi. Iya kata COVID itu ya. Kata COVID. Ya, istilah Pak Budi, sabar, selamat, selumun selamat ya Pak Budi. Ya Pak Ustadz. Bu Mirna mana nih Bu Mirna? Bu Emi. Bu Emi kecapean tadi habis BEP. Bu Tuti. Bu Tuti udah kemana nih? Ada. Oh, ada. Saya tuh kalau tanya takutnya kelihatannya pesimis sekali. Jadi apa Bu? enggak, karena begini,
teori kita tahu ya, tadi harus optimis, kita harus yakin, kita harus banyak berdoa, kita harus prokesnya tetap diikuti. Tapi kadang-kadang kan ada muncul tuh, aduh gitu. Apalagi kalau udah dengar teman sakit atau teman meninggal karena apa, COVID, itu kan membuat apa ya, mental saya termasuk orang yang kayaknya gampang sekali stres gitu. Jadi begitu dengar ada orang yang meninggal atau orang yang baru kena sakit COVID masuk ICU, itu sudah sangat-sangat mempengaruhi. Teorinya saya tahu, kita harus optimis, kita harus yakin, kita harus positif. Cuman kan kadang-kadang kan nggak gampang gitu. Saya sampai ikut yoga, bagaimana kita bisa menenangkan diri. Tapi kadang-kadang, ya itu tadi, kita harus pasrah, kita harus yakin. Tapi nggak gampang loh melakukan itu buat saya, terus terang ya. Jadi gimana gitu, orang kamu kok pesimis? Mungkin kadang-kadang saya pesimis gitu, karena terus terang selama pensiun ini saya sangat-sangat menikmati kehidupan di luar. Betul gitu. Banyak jalan ke sana kemari. Jadi begitu kena COVID itu udahlah, kayaknya hobi saya tidak tersalurkan sama sekali, sehingga saya harus mencari hobi baru yang memang sesuai dengan kondisi saya gitu. Gimana nih Pak Ustadz? Saya tahu teori tapi prakteknya tuh nggak gampang gitu loh. Hidup positif, yakin bahwa itu akan badai pasti berlalu. Saya tahu itu gitu. Cuman kadang-kadang ada mentalnya suka turun gitu. Gimana nih Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pesimis Pak Ustadz ya. Ya, itu mungkin perlu pola, tidak mudah memang. Itu mungkin perlu men-switch pola pikir ya, pola tindak, termasuk juga merubah hobi itu, Ibu. Karena kalau hobi keluar sekarang terlalu berisiko. Bagaimana hobi di dalam rumah, tapi dengan hobi itu ya bisa menikmati kehidupan secara lebih ini ya. Mungkin ya biasanya kalau mungkin nggak tahu ya apakah bisa di-switch ke hobi tanaman itu ya kan. Nah, itu kan banyak tumbuh hobi-hobi baru gitu ya. Yang dengan itu bisa tetap beraktivitas ya, karena kalau ngaji terus kan nggak mungkin, sholat terus kan nggak mungkin, ada sisi-sisi lain yang barangkali bisa ada variasi lah dalam hidup, sehingga kemudian hari-hari kemudian berlalu aja begitu ya. Itu yang barangkali mungkin bisa membuat masker atau merajut atau apa lain yang tidak perlu banyak keluar rumah, karena keluar rumah itu kan pasti kan sangat berisiko ya, sangat berisiko ya. Mungkin membaca gitu ya, sehingga kemudian hari-hari itu bisa habis ya. Nah, jadi memang kemampuan beradaptasi seperti itu kan, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dalam konteks perusahaan itu, COVID itu telah mengolah perusahaan menjadi the winner dan the loser ya. Ternyata yang the winner itu adalah kemampuan perusahaan yang bisa melakukan justifikasi ya, penyesuaian secara cepat ya. Dalam konteks pribadi juga kan bisa dimaknai juga ya, bagaimana kita men-switch ya pola hidup ini menyesuaikan dengan COVID. Karena COVID kan nggak bisa menyesuaikan dengan kita, tapi kita yang dipaksa menyesuaikan dengan situasi yang terjadi ini, barangkali mungkin itu ya bisa dilihat ya. Kalau ya seperti saya pribadi misalnya itu, kalau dulu kan setiap waktu ya ceramah gitu keluar gitu ya, tapi kan nggak bisa situasi sekarang ya saya nulis gitu ya, di samping kerja ya secara WFH. Nah, tapi saya menikmatin aja karena saya selalu berpikir positif gitu ya. Ya nikmatin aja ya. Jadi seperti misalnya begini ya. Tapi perlu persiapan ya. Mau jujur nggak jujur, mau nggak mau kan
kita yang bekerja sebagai abdi negara PNS itu kan akan menikmati masa-masa harus pensiun kan. Ya betul nggak Bu ya? Pasti pensiun gitu ya. Sudah 5 tahun yang menikmati. Tetapi kemudian pasti ada dua itu. Ada yang stres menghadapi pensiun, atau yang kedua malah kapan saya harus pensiun menikmati. Karena yang ingin siap itu ya itu ada yang stres mungkin karena nggak siap gitu ya kan. Tapi yang siap ya, kapan saya bisa pensiun ini sehingga saya bisa menikmati pensiun ini, malah pingin cepat-cepat gitu ya. Nah, barangkali contohnya seperti itu. Jadi kemampuan adjustment itu ya, kemudian persiapan itu kan kemudian menjadi penting ya. Sudah menyiapkan safety net-nya gitu ya, ada kegiatan-kegiatan lain yang barangkali juga memberikan sesuatu yang positif dalam kehidupannya, maka kemudian pensiun itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Sehingga guyonan teman-teman itu kalau bekerja itu masih mengisi kemerdekaan, kalau sudah pensiun bagaimana berubah menjadi menikmati kemerdekaan ya. Tapi kalau tidak siap itu malah sebaliknya ya. Demikian pula misalnya dalam kondisi pandemi ini ya, bagaimana ya tadi itu yang disampaikan oleh Nabi ya, sabar dan syukur itu tinggal diimplementasi dalam kehidupan, bentuknya seperti apa ini subjek kepada masing-masing individu termasuk kita tentunya. Jadi untuk ya menyesuaikan dengan berbagai situasi itu ya. Sama aja misalnya ketika kita punya banyak penghasilan kan, pengeluaran itu macam-macam pengeluaran kan ada Bu ya, yang dulunya tidak menjadi kebutuhan jadi kebutuhan gitu ya. Tapi kalau ketika penghasilan berkurang, ya adjustment mau tidak mau ya. Ternyata kan COVID ini mengajarkan kepada kita, ternyata hidup ini sesimpel itu terhadap dengan kebutuhan dasar, kebutuhan hidup itu ya. Oleh karena itu, maka kemudian kemampuan adjustment itu menyesuaikan ini menjadi penting ya. Seorang peselancar yang luar biasa hebat ya. Kalau kita yang tidak biasa main berselancar itu, kalau ada gelombang kan takut itu. Tapi kalau peselancar ada gelombang, wah menikmatin itu gitu ya. Itu yang penting bagi kita. Jadi memang Al-Quran itu menyatakan, ya Allah menyatakan Al-Quran, wasahhar lakumul laila wan nahar, dan saya tundukkan ya al-lail wan nahar untuk kalian. Demikian pula wasahhar lakumul barqa litajril, dan saya tunjukkan juga al-bahar itu laut agar bahtera itu bisa berlayar itu. Jadi memang alam itu diciptakan untuk kita dengan segala sisi positif dan negatifnya agar kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian dan kemudian bisa eksis di dalam kehidupan ini. Dan ini tergantung daripada kualitas fisik kita di dalam menerima kenyataan itu. Itu Ibu. Makasih. Ya, makasih Pak. Ibu yang lain. Baik. Ada yang lain? Kelihatan. Sebagai informasi ya, waktu awal-awal COVID itu bulan Maret. Commute Bu, commute. Waktu April karena stres jadi langsung saya kumat. Itu saya harus menenangkan diri, saya harus terima kondisi ini. Alhamdulillah gitu, mahnya tidak terlalu berkepanjangan. Tapi tetap sempat nggak bisa setiap kali ini rasanya mual gitu, aduh. Tapi alhamdulillah gitu tidak terlalu lama. Cuman ya gitu up and down gitu. Iman saya itu up and down. Mudah-mudahan bisa up terus. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Amin. Terima kasih. Ibu-ibu yang lain ada? Biasanya Bu Mirna tuh.
nggak ada lagi, mungkin ada satu hal Pak Ustadz, era ini mungkin pernah kejadian berapa ratus tahun yang lalu mungkin ya Pak ya, saya nggak tahu kapan. Ya. Termasuk juga mungkin masalah dulu kita baru kenal flu gitu ya. Mungkin zaman-zaman dulu korbannya juga banyak ya flu. Orang cacar juga korbannya banyak. Ini kembali lagi kan mungkin secara periodik itu kan tumbuh satu penyakit. Mungkin suatu saat juga akan menjadi penyakit ini seperti penyakit flu aja nanti. Tapi apapun mungkin yang mau saya tanyakan sedikit Pak. Ini merupakan cobaan atau apa gitu ya? Atau memang ulah dari manusia tadi Pak tadi ya? Kan dalam satu ayat mungkin ada yang katanya Allah tidak akan memberikan cobaan yang lebih daripada kemampuannya gitu ya Pak ya. Nah ini juga nanti akan berjalan sendirilah. Apapun yang terjadi, kejadian pandemi ini, insya Allah semua akan kita lewati. Jangan stres. Saya ngalami sendiri ya Pak. Waktu kena pertama ya cukup kepikiran gitu loh Pak. Waduh, saya harus isoman gitu ya. Tidak gaul sama yang lain, tapi saya cuek-cuek aja. Saya WA, saya teleponan sama Pak Budi dan sebagainya. Pak, semua saya telepon, jadi saya nggak mau stres. Nah, itulah mungkin kalau kita mau stres, mungkin daya imun kita juga naik tinggi lagi. Jalanin aja apa yang protokol COVID yang sarankan. Alhamdulillah saya sendiri sudah negatif pada minggu yang lalu Pak kejadiannya. Mungkin itu ya. Kalau nggak ada lagi, kami mohon Pak Ustadz bisa mimpin doa bersama ya, juga saudara-saudara kita yang masih terkena penyakit COVID segera diangkat penyakitnya, kemudian buat kita sendiri juga dihindarilah penyakit baik itu COVID maupun penyakit yang lain. Demikian Pak Ustadz. Kalau nggak ada lagi, kalau ada monggo Pak Ibu. Ya, barangkali karena sudah menjelang zuhur juga ya, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita, teman-teman kita yang sekarang sakit ya karena COVID atau jenis penyakit yang lain, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan dan semoga Allah segera angkat wabah ini dari bumi Indonesia dan di seluruh dunia. Allah berikan perlindungan dan keselamatan untuk kita semua dan semoga Allah menurunkan rahmah, barakah dan mu'unah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali dengan baca suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kunniyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim hamdan syakirin hamdan na'imin amin yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma aqsimna min jahdil bala wal waba wat ta'un wal qarana Allahumma aqsimna min jahdil bala wal waba wat ta'un wal qarana Allahumma aqsimna min jahdil bala wal waba wal qarana Allahumma sallimna Allahumma sallim dina'ana Allahumma sallim awladana Allahumma sallim ma'ishatana Allahumma sallim ahlana Allahumma sallim baladana Indonesia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji kami persembahkan hanya untuk-Mu atas curahan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi keselamatan, selamatkan kami, selamatkan anak keturunan kami, selamatkan bangsa dan negara kami, Ya Allah, dari berbagai bala musibah, bencana, dan malapetaka. Allahumma ya Allah, berikan perlindungan kepada kami, keselamatan kami dari berbagai bala musibah, termasuk wabah corona ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, angkatlah wabah ini dari Indonesia, lindungilah kami, ya Allah.
اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أهلنا، اللهم بارك لنا في علمنا، اللهم بارك لنا في حياتنا. Allahumma ya Allah, Tuhan pemilik keberkahan, berkahilah hidup kami, berkahilah penghidupan kami, berkahilah anak keturunan kami ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, kami sadar betapa banyaknya dan dosa yang telah kami lakukan, kealfaan yang kami lakukan. Sadar ampunanmu amat luas ya Allah. Oleh karena itu ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa para pemimpin kami. Allahumma ya Allah, berikan kekuatan lahir batin kepada kami agar kami mampu melakukan muhasabah, memperbaiki diri, agar kami siap memasuki tahun 2021 ini dengan penuh optimisme dan penuh harapan kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada kami semangat, ikhtiar, optimisme, agar kami dapat melakukan perbaikan di seluruh dimensi kehidupan ini, agar kami dapat menjalankan peran-peran kehambaan dan kekhalifaan di muka bumi ini ya Allah, agar kami dapat mewujudkan bahwa Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berikan kebahagiaan hidup kami di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Kerabat desa dan sahabat kota, sampai jumpa lagi di Bincang Santuy Permukiman berikutnya. Salam. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini. Oh, rumah kita segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Rumah kita Rumah Kita TV. Stay healthy and happy.